Penjelasan shortcode, bahasa C, algoritma, flowchart, dan hasil laporan. Wabarakatuh. Nama saya Sela Febriana. Saya dari Teknik Informatika 3A. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai shortcode dari bahasa C, mengenai project untuk login, KTRS, aplikasi menu KTRS, angka-RS, dan hours, di mana KTRS ini yaitu untuk fitur menu mengolah angka, yaitu kalau KTRS yaitu untuk mengolah kata, dan alerts yaitu untuk bisa menampilkan atau menginput dari fitur semuanya, baik itu kata dan angka. Nah, di sini yang pertama di line 1 sampai 4 yaitu ada headernya dalam bahasa C, yang dimana include studio.h dan include stdlib.h, lalu include string.h, dan di sini define max 200, berarti ini ada batas maksimal dalam arraynya itu 200. Lalu di sini ada fungsi void untuk hitung karakter. Nah, dimana kita inisialisasikan dulu dengan tipe data char huruf variabelnya dengan array maksnya maksimal max. Lalu di sini ada tipe data integer dengan nama variabel hitung sama dengannya 0, hitung untuk 0. Lalu di sini juga ada variabel i. Dan di sini kita tampilkan hitung huruf printf. Lalu di sini ff plus stdin yaitu untuk menyimpan sementaranya. Nah, lalu kita printf tampilkan masukkan kata, dan scanf kita minta inputannya yaitu dari %s itu dengan string dan akan disimpan di variabel huruf. Lalu di sini ada loopingan untuk menghitungnya. Di sini yaitu i-nya sama dengan 0, ya berarti dimulai dari 0. I itu 0 lebih kecil dari strln huruf. Nah, strln huruf itu maksudnya misalnya kita masukkan katanya tuh kata Sela. Nah, strln itu untuk string untuk variabel yang akan diubah dengan string itu akan diubah ke bentuk variabel. Nah, jadi strln itu untuk menghitung panjang dari string tersebut ke variabel. Berarti Sela kan inputan hurufnya itu Sela, lalu kita akan menghitung strl-nya si Sela ini berapa. Nah, berarti i plus plus. Jika huruf indeks ke 0 tidak sama dengan 0, berarti harus ada datanya. Berarti kan kalau mulainya indeks ke 0, di sini 0 berarti sampai berapa? Di sini kalau Sela berarti 4. Nah, berarti 0 sampai 3. Nah, berarti mulai dari 0, indeks ke 0 ini berarti kan 1. Berarti hitung plus plus berarti 1. Lalu E berarti 2. L 3. A 4. Berarti printf tampilkan jumlah huruf %d dalam untuk bilangan, lalu /n dan dari variabel hitung. Berarti jumlah huruf tadi ada 4 dalam kata Sela. Baik, di sini ada fungsi untuk void membalikan kalimat. Nah, di sini kita inisialisasikan lagi dengan tipe data char dengan R atau array-nya yaitu maksimalnya 255, lalu temp juga maksimalnya 255. Lalu di sini ada char dengan pointer p-array. Berarti di sini juga ada integer, tipe data integer panjang kalimat, i, dan indeks akhir. Di sini kita printf atau tampilkan masukkan kalimat, lalu kita scanf yaitu untuk meminta inputannya dalam bentuk persen. Ini berarti kalimat %s, lalu /n, dan akan disimpan di variabel r. Lalu di sini kita printf tampilkan lagi hasil kalimat yang dibalik. Nah, dalam untuk menghitung hasil kalimat yang dibaliknya, berarti kita ada proses yaitu menghitung panjang kalimatnya. Di sini ada panjang kalimat sama dengan strlen array, berarti sama seperti tadi, yaitu ini tuh variabel dengan string itu akan diubah panjangnya ke bentuk variabel. Berarti di sini kalau membalikan kalimat, misalnya kita ambil lagi dari kata Sela. Nah, berarti di sini Sela itu berarti 0, arraynya itu 0, kan diminta inputan dari array karena tadi dari alamatnya disimpan di variabel array. Nah, lalu indeks akhir sama dengan panjang kalimat. Di sini ada strcpy itu untuk menyalin string ke variabel, dimana dari variabel temp dan r. Lalu di sini untuk loopingan untuk menampilkan hasilnya yaitu dengan kondisi for, loopingan for, i-nya tuh sama dengan 0 lebih kecil panjang kalimat. Panjang kalimat tuh kan tadi 4 karena Sela tuh 4. I plus plus, berarti pr sama dengan dari alamat array indeks ke 0 dan pointer p-array sama dengan temp. Nah, berarti kata Sela ini yaitu awalnya akan disimpan di tempat sementara yaitu di array dulu.
Nah, di time dulu karena itu untuk menyimpan variabel sementara. Nah, setelah itu kan kita udah menampilkan nih indeks ke 0 sampai 3 karena kan kalimatnya Sela ada 4. Karena array dari 0 berarti 0 sampai 3. Di sini min indeks akhir berarti kita akan menampilkannya mulai dari yang terakhir. Karena min berarti min 1. Nah, berarti printf %c array indeks ke berapa dulu? Berarti indeks ke-4. Indeks ketiga karena ada 4 huruf. Indeks ke-4 berarti A. Printf berarti tampilkan A. Lalu L S berarti Sela itu akan diberikan menjadi katanya ales. Lalu di sini ada void atau fungsi void mengonversi angka. Di sini kita inisialisasikan lagi long integer d variabelnya, lalu di sini ada unsigned long dengan tipe data integer mulai dan b. Lalu di sini printf tampilkan program konversi bilangan desimal ke biner dan heksadesimal /n. Lalu di sini juga akan ditampilkan printf masukkan bilangan. Lalu scanf kita minta inputannya dari %ld dan akan disimpan di alamat d. Lalu kita print /n. Dan di sini kita juga menampilkan printf nilai binernya berapa. Lalu di sini prosesnya mulai sama dengan 2, size of variabel d dikali 8 min 1. Lalu untuk loopingan for-nya b itu sama dengan mulai. Mulai itu kan yang tadi, yang ini 2 size of. Lalu b ini lebih besar dari 0. Ya berarti b sama dengan b dibagi 2. Nah, di sini ada pernyataan if. Di sini d sama dengan d dan b sama dengan b. Nah, printf tampilkan tampilkan L. Lalu di sini else apabila salah berarti printf 0. Dan printf tampilkan /n. Lalu di sini printf nilai heksadesimalnya dalam %lx /n yang diambil dari variabel d. Lalu di sini ada fungsi untuk menghitung faktorial, void faktorial. Di sini kita inisialisasikan lagi integer tipe data integer i, 6 dan sum-nya sama dengan 1. Lalu di sini kita printf tampilkan faktorial. Lalu di sini printf kita menampilkan masukkan angka. Lalu scanf minta inputannya dari %d dan disimpan di variabel 6. Lalu printf %d tidak sama dengan 0 berarti harus ada datanya yang akan disimpan inputannya tersebut di variabel 6. Misalnya kita akan masukkan angkanya untuk difaktorialkan 5 misalnya. Nah, si 5 ini berarti akan disimpan di variabel 6. Nah, di sini kita akan menghitungnya dengan proses loopingan for i sama dengan 6. Namanya itu tadi inputannya kan 5. Berarti i itu sama dengan 5. 5 lebih besar sama dengan 1. Ya, berarti i min. Berarti 5. Kalau min berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ini printf %d i dalam variabel i. Nah, berarti yang tadi berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini untuk faktorialnya ini ada pernyataan if jika kan dari 5 lebih besar dari i, benar. Tampilkan 5 dikali. Nah, berarti sum sama dengan sum dikali i. Berarti itu 4. Nah, berarti 4 lebih besar dari i, lebih besar dari 1. Ya, berarti printf tampilkan 4 dikali. Lalu sum sama dengan sum itu kan 1 ya. 1 dikali i-nya 3 dan seterusnya sampai 1. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan sama dengan %d /n yang akan disimpan di variabel sum. Nah, berarti 5 dikali 4, 20 dikali 3, 60, lalu dikali 2, 120. Nah, berarti hasilnya 120. Nah, lalu di sini ada void mengurutkan angka. Nah, di sini inisialisasinya tipe data integer i, j, time, limit, dan numbernya dengan array-nya max. Lalu di sini kita printf tampilkan urut dari terkecil, lalu kita printf tampilkan masukkan limit angkanya. Lalu kita scanf minta inputannya di %d, lalu akan disimpan di alamat limit, variabel limit. Nah, misalnya kita masukkan limitnya 5. Nah, berarti akan disimpan di alamat variabelnya limit. Si 5 ini printf masukkan angka. Nah, ini. Lalu di sini untuk loopingan for i sama dengan 0, berarti 0 ini lebih kecil dari 5. Nah, benar, berarti i-nya plus. Berarti inputannya 5 limit itu tuh mau berapa aja.
berarti nanti akan ditampilkan dari indeks 0 sampai ke 4. Nah, bebas, berarti angkanya tuh bisa mau yang kecil dulu atau yang besar, yang penting belum terurut. Jadi harus acak-acakan, masih acak-acakan, dan akan disimpan di variable number dengan indeks i. Lalu di sini juga dengan pelupingan for i-nya sama dengan 0 lebih kecil dari limit. Tadi kan limitnya 5, berarti plus. Nah, for j sama dengan i tambah i-nya kan 0, i tambah 1, berarti j-nya tuh 1. 1 lebih kecil dari 5, berarti plus j-nya. Nah, if pernyataan if berarti di sini tuh untuk proses dari mengurutannya. Nah, di sini number indeks ke i lebih besar dari number indeks ke j. Nah, akan disimpan di di tempat sementara sama dengan number indeks ke i. Nah, number indeks ke i ini sama dengan number indeks j. Nah, berarti number indeks ke j sama dengan temp. Jadi maksudnya apabila si angkanya kecil maka akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, apabila besar berarti akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya angkanya besar tapi di tempatnya sendiri atau di kanan, berarti tidak akan bergeser. Lalu di sini printf tampilkan angka yang telah diurut dari terkecil. Lalu di ssini pelupingan for i sama dengan 0. Nah, i itu 0 lebih kecil dari 5, plus berarti untuk menampilkannya yang tadi sudah diurutkan, berarti printf %d/n number ke indeks dari 0 sampai 4. Lalu printf /n. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengubah huruf mengubah huruf. Nah, di sini ada inisialisasi dulu dengan tipe data char, huruf variabelnya dengan arraynya max. Lalu di sini tipe data integer dengan nama variabel i. Lalu di sini printf tampilkan mengubah huruf menjadi kapital. Lalu di sini fflus stdin berarti untuk menyimpan sementara. Lalu kita printf tampilkan masukkan huruf, lalu /n dan scanf untuk minta inputannya di /ns berarti berupa string. Nah, dengan disimpannya di alamat di variabel huruf. Lalu di sini ada pelupingan for, di mana i-nya sama dengan 0, lalu hurufnya indeks ke 0, indeks ke i, berarti dimulai dari 0. Nah, tidak sama dengan 0, berarti tidak sama dengan 0, berarti harus ada datanya, maka akan i-nya plus. Lalu di sini pernyataan if huruf indeks ke i, nah indeks ke 0 dimulainya. Misalnya kan kita mau mengubah kapital katanya dengan kata bunga. Nah, berarti indeks ke 0 kan b, berarti lebih besar sama dengan karakter A kecil dan huruf indeks ke b yaitu lebih kecil sama dengan karakter Z. Nah, di sini huruf indeks ke i sama dengan huruf indeks ke i, berarti di sini tuh min 32. Berarti itu kayak tulobar untuk dari convert dari kecil ke besar. Karena dengan ASCII karakter A itu min 32 karakter kecil. Dari di sini printf tampilkan menjadi /n%s/n/n dan akan disimpan di variabel huruf. Lalu di sini dengan fungsi utamanya integer main, lalu di sini ada tipe data char pilihan dengan arraynya max. Lalu di sini ada juga tipe data integer dengan pil 1 pil 2. Lalu di sini ada login dengan while 1 apabila pernyataannya benar. Lalu kita tampilkan login menu, lalu tampilkan masukkan username. Nah, jadi di sini untuk peloginannya tuh 1 kali dan dalam memilih menu aplikasinya tuh 1 kali. Berarti harus balik lagi login apabila mau ke menu yang lain, menu aplikasi yang lain. Lalu di sini scanf minta inputan username-nya %s lalu akan disimpan di variabel pilihan. Lalu di sini printf tampilkan masukkan passwordnya, scanf minta inputannya di %s lalu akan disimpan di variabel pilihan. Lalu printf Anda berhasil login sebagai %s, inputannya ss/n lalu akan disimpan di variabel pilihan. Di sini ada pernyataan if dengan strcmp.
Nah, strcmp itu variabel untuk dibandingkan antara pilihan dan sela sama dengan 0. Berarti di sini tuh untuk floatnya tuh hanya akan berhasil dengan nama sela dan si passwordnya pun namanya sela. Lalu kita printf tampilkan Anda berhasil login sebagai %s yaitu yang diinputkan tadi sela. Nah, yang ini lalu disimpan di variabel pilihan. Lalu di sini dengan perlindungan do while di sini kita printf tampilkan silakan pilih jenis aplikasinya. Lalu di sini sudah login lalu akan ditampilkan kan jenis menu aplikasinya. Lalu di sini printf yang pertama tuh ada kata else yaitu fitur untuk mengolah kata, yaitu di sini printf tampilkan yang kedua menunya pilihannya ada angka else yaitu untuk fitur untuk mengolah angka. Lalu di sini ada printf dengan pilihan ketiganya yaitu alerts yaitu untuk mengakses semua fiturnya baik itu kata maupun angka. Lalu di sini printf yang keempat yaitu exit. Nah, session/n lalu di sini dengan printf tampilkan pilihan Anda lalu akan meminta inputannya di %d berupa angka bilangan yaitu akan disimpan di alamat file 1. Nah, di sini dalam kondisi ini di sini pun ada pernyataan. Nah, yaitu dengan if pil satunya sama dengan 1 apabila si pilihan satunya itu pilihannya kata ers yaitu nomor 1. Nah, berarti di sini while 1 ya lalu kita akan menggunakan switch case. Nah, di sini setelah memilih kata ers, di sini juga ada menu pilihan fiturnya dari kata ers yaitu printf menu fitur kata ers. Printf yang nomor 1 yaitu untuk menghitung karakter, yang kedua untuk mengubah huruf, yang ketiga untuk membalik kalimat, yang keempat untuk exit. Lalu printf pilihan Anda. Jadi ini tuh kalau misalnya langsung exit berarti akan kembali lagi harus login kalau pilih kata ers. Jadi dalam satu jenis aplikasi itu akan keluar dengan sendirinya. Setelah itu kalau mau ke angka ers berarti harus login lagi, balik lagi. Nah, lalu di sini yang keempat exit. Nah, di sini masukkan tampilkan pilihan Anda, lalu scan app minta inputannya di %d, lalu akan disimpan di alamat variabel file 2. Lalu di sini switch file 2. Lalu di sini case 1 untuk pilihan yang pertama yaitu menghitung karakter, yaitu akan dipanggil apa sih fungsi yang tadi yaitu hitung karakter, lalu break. Lalu di sini ada untuk pilihan kedua case 2 yaitu untuk mengubah huruf. Nah, di sini berarti akan dipanggil void yang mengubah huruf dan lalu break. Lalu di sini untuk case 3 pilihan ketiga yaitu membalikkan kalimat, itu akan dipanggil fungsi untuk membalik kalimat lalu break. Lalu di sini yang keempat exit pilihan 1 break lalu default selain dari pilihan 1 2 3 4 berarti masukkan data yang benar lalu break. Nah, lalu di sini else if apabila pilihannya ini kan pilihannya fitur kata ers, berarti yang ini untuk fitur angka ers. Nah, berarti else if pilihan 1 sama dengan pilihannya yaitu angkanya kedua yaitu untuk menu jenis aplikasi angka ers. Berarti di sini while 1 lalu kita printf tampilkan menu fitur angka ers /n lalu printf kita tampilkan yang ke satu mengkonversi angka, lalu yang kedua printf pilihan kedua faktorial, yang ketiga printf menampilkan yang ketiga mengurutkan angka, lalu yang keempat printf, yang keempat exit. Lalu di sini printf pilihan Anda dari 1 sampai 4. Lalu scanf minta inputan di %d lalu akan disimpan di alamat variabel file 2. Lalu di switch untuk file 2-nya ada pilihan 1 yaitu kita akan memanggil fungsi mengkonversi angka lalu break. Lalu case 2 yaitu pilihannya apabila kedua lalu akan dipanggil fungsi yang faktorial tadi lalu break. Lalu yang ketiga mengurutkan angka lalu akan dipanggil fungsi yang tadi mengurutkan angka. Lalu case 4 exit 1 break langsung default apabila lalu di sini case 4 exit break lalu default apabila pilihannya selain 1 2 3 4 lalu akan ditampilkan masukkan data yang benar lalu break. Lalu di sini ada else if lagi apabila pilihannya 3 atau untuk alerts menu jenis aplikasinya alerts. Nah, lalu di sini kita tampilkan pilihan satunya menghitung karakter huruf, yang kedua printf-nya mengubah huruf ascending, yaitu yang ketiga membalikkan kalimat. Jadi di sini tuh untuk fitur dari angka dan kata ada di sini bisa diakses. Yang keempat mengkonversi angka, yang ketiga tadi membalikkan kalimat, yang kelima faktorial angka, enam mengurutkan angka, yang ketujuh exit. Lalu printf pilihan Anda, scanf %d lalu akan disimpan di alamat file 2.
lalu switch, pilih 2. Nah, pilihan satunya hitung karakter, lalu akan dipanggil, lalu break, lalu case 2 pilihan keduanya mengubah huruf, lalu akan dipanggil fungsi mengubah huruf, lalu break, lalu di sini case 3 membalikkan kalimat, lalu break, lalu case 4 pilihan keempat konversi angka, lalu break, lalu case 5 pilihan kelima faktorial, lalu break, yang keenam mengurutkan angka akan dipanggil, fungsi mengurutkan angka, lalu break, lalu case 7 exit, break, default apabila di luar dari pilihan tadi 1 sampai 7 maka tampilkan masukkan data yang benar, lalu break. Lalu di sini else apabila tadi username sama loginnya bukan nama Sheila, berarti akan ditampilkan di sana tidak ditemukan, lalu pin app kembali ke menu login, yes or no. Scan app untuk inputannya persendia, lalu di seperti alamat ya, lalu if strcmp pilihan ya, kalau pilihannya ya berarti kembali ke login tadi, akan diberikan akses untuk login lagi. Lalu jika else berarti selesai, run app, exit, break. Nah, while-nya fill tidak sama dengan 5. Baik, kita coba di running. Nah, login menu, masukkan username Sheila, lalu passwordnya Sheila. Nah, Anda berhasil login sebagai Sheila. Lalu silakan pilih jenis aplikasinya. Di sini misalnya dalam satu kali kita akses, berarti kalau misalnya kita pilih yang satu angkairs, nah di sini kan ada pilihannya menghitung karakter. Coba kita berurut, kita nomor 1 untuk menghitung karakter. Masukkan kata Sheila ketik 4. Nah, jumlah hurufnya 4. Lalu di sini kita 2 mengubah huruf. Mengubah huruf itu berarti Sheila menjadi kapital Sheila. Lalu selanjutnya kita akan membalikan kalimat. Nomor 3, misalnya kata Sheila menjadi Ales. Nah, berarti benar. Lalu setelah itu kita exit, berarti kita keluar. Nah, karena ini sekali login dalam satu aplikasi. Nah, kita ini lagi, login lagi, masukkan lagi. Lalu di sini kita dengan menu angkairs. Nah, di sini dengan fitur angkairs ada konversi angka, faktorial, mengurutkan angka. Di sini kita konversi angka dulu. Nah, di sini bilangannya 23 misalnya. Nah, berarti nilai binarnya 00111, lalu nilai heksadesimalnya berarti A17. Nah, lalu di sini kita faktorial. Contoh dengan 5, berarti kalau faktorial 5 berarti 120. Nah, nanti kita tampilkan dulu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, lalu hasilnya 120. Lalu untuk mengurutkan angka, nah, misalnya angkanya limitnya 5, limitnya 4. Masukkan angka. Berarti harus belum berurutan. 5, 3. Nah. Oh, berarti harus 1-1. 3, 2, karena 4. Nah, berarti yang dari yang terkecil 2, 3, 6, dan 9153. Lalu 4, exit. Nah, berarti akan keluar lagi. Lalu yang ketiga untuk menu alerts, kita juga login lagi. Di sini Anda berhasil login 2 kali. Lalu di sini 3 alerts, berarti ini juga sama aja. Fiturnya sama yang seperti tadi, cuman ini ditampilkan dari angkairs dan katairs. Semuanya ditampilkan. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan program algoritma untuk UAS dasar pemrograman. Yang pertama itu kita bisa yang di mana-mana itu yang pertama itu mulai untuk algoritma. Yang kedua adalah program akan menampilkan tulisan masukkan username. Nanti pas di run tuh program tuh akan nampilin tulisan paling atasnya tuh masukkan username. Nah, terus sudah gitu tuh user memasukkan username. Nah, jadi kita tuh memasukkan username-nya. Nah, udah gitu tuh programnya minta kita untuk memasukkan password, kita masukin. Nah, kalau misalkan berhasil sesuai dari username, passwordnya langsung akan ditampilkan Anda berhasil login.
Nah, setelah itu tuh program itu akan memuat beberapa pilihan yang memuat beberapa pilihan. Nah, terus tuh user teh kan ada banyak pilihannya tuh. Nah, misalnya user teh salah satu contoh kita memilih contoh Katairs. Nah, user memilih salah satu contoh program dalam Katairs, contoh menghitung karakter. Nah, Katairs atau menghitung nah di Katairs itu kita tuh bisa milih lagi ada beberapa. Contohnya kita tuh pilihnya contoh menghitung menghitung karakter. Nah, algoritma program menghitung karakter itu bisa dilihat yang satu mulai, yang kedua program dimulai untuk mempersiapkan penghitungan karakter dan memasukkan maksimal banyaknya huruf ke dalam array. Seperti biasa, program menampilkan tulisan itu di atas contoh tulisan hitung huruf. Program juga menampilkan tulisan masukkan kata. Setelah itu, program memproses jumlah karakter dalam kata yang telah dimasukkan tersebut. Program menampilkan hasil beberapa huruf kata yang telah dimasukkan tersebut. User memilih lagi di dalam Katairs, contohnya mengubah huruf. Udah selesai itu, user tuh bisa milih lagi yang di dalam Katairs itu. Contohnya kita tuh mau ngambil mengubah huruf. Nah, algoritmanya itu program memproses mengubah huruf. Itu adalah yang pertama mulai seperti biasa memasukkan karakter ke dalam array. Program menampilkan tulisan mengubah huruf menjadi kapital. Program menampilkan tulisan masukkan huruf. User tuh masukkan hurufnya tuh apa gitu. Program memproses huruf menjadi kapital. Nah, udah gitu program tuh kan sudah memproses pasti muncul atau akan ditampilkan huruf yang telah diubah menjadi kapital. Setelah itu user tuh bisa memilih lagi menu yang ada di Katairs, contohnya membalik kalimat. Nah, kita tuh bisa pilih membalik kalimat. Algoritmanya mulai masukkan karakter ke dalam array, ke dalam tem. Tem itu adalah sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, setelah itu program mengelola panjang kalimat di indeks akhir. Program menampilkan masukan kalimat. Program mengelola kalimat yang telah dimasukkan atau di input. Program menampilkan hasil kalimat yang di input dan menu di Katairs. Setelah semua selesai, maka user memilih exit. Nah, jadi kalau misalnya dari Katairs mau ke Angkairs itu nggak bisa langsung, harus di exit dulu nanti login lagi. Nah, algoritmanya itu jika ingin menu lainnya, maka user harus login lagi, yaitu menampilkan tulisan masukkan username seperti tadi, masukkan username. Program meminta user memasukkan password, nanti muncul lagi seperti biasa. Langsung user memilih salah satu fitur lagi, contohnya itu Angkairs. User memilih salah satu di dalam Angkairs, yaitu contohnya itu user tuh memilih mengkonversi angka. Nanti itu algoritmanya tuh mulai masukkan long untuk nilai yang ranknya tinggi, masukkan signet untuk memperluas penyimpanan. Program menampilkan tulisan, program konversi bilangan desimal ke binar dan heksadesimal. Program menampilkan tulisan nilai binarnya agar user memasukkan nilai binarnya. User memilih lagi yang ada dalam Angkairs. Nah, contohnya faktorial. Nah, faktorial kan program akan memproses langsung algoritma faktorial itu mulai masukkan fungsi sum. Program menampilkan tulisan. Program memproses angka tersebut. Program menampilkan angka tersebut yang telah difaktorialkan. Nah, udah gitu kan udah selesai. User memilih lagi yang ada dalam Angkairs, contohnya mengurutkan angka. Nah, program itu memproses yang user pilih atau yang user inginkan. Nah, program menampilkan yang user pilih. Nah, algoritma menurutkan angka mulai memasukkan sintak yang dibutuhkan serta memasukkan maksimalnya angka ke dalam array. Program menampilkan tulisan masukkan limit angka. Program memproses limit angka. Program menampilkan tulisan masukkan angka. User memasukkan angka. Nah, program memproses mengurutkan angka. Program menampilkan angka yang telah diurutkan. Nah, jika mau lagi kita memilih yang alert, nah maka kita itu harus masukkan lagi, login lagi dari username-nya, masukkan lagi passwordnya. Terus user memilih menu alert. Program memproses keinginan user. Program menampilkan yang ada di dalam Angkairs dan Katairs. Nah, udah gitu tuh selesai. Nah, untuk algoritmanya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Pratama.
Di sini saya akan menjelaskan laporan dasar pemrograman program aplikasi bagi bahasa C. Dibuat untuk memenuhi proyek luas metode dasar pemrograman. Kelompok 1, anggota kelompok Selapedriana dengan NIM D11 10 12. Tadi rukti pertama saya sendiri D11 211 10 21. Resa Hardianti dengan NIM D11 211 10 38. Kemudian Sultan Salim Rabbani Armando dengan NIM D11 211 10 41. Teknik Informatika Politeknik PDJ Bandung 2022. Berikut daftar isinya. Daftar isi: A. Rencana kerja proyek, B. Source code transaksi, C. Algoritma, D. Flowchart. A. Rencana kerja proyek. Selapedriana membuat proyek source code transaksi bahasa C. Sultan Salim membuat proyek flowchart. Resa Hardianti membuat proyek algoritma. Pada review pertama, saya sendiri membuat proyek doktoral. Berikut timeline proyeknya. Pada tanggal 18 bulan 1 2023, proyek dimulai. Tanggal 19 bulan 1 2023, pembagian tugas proyek. Tanggal 20 bulan 1 2023, membuat source bahasa C. Tanggal 21 bulan 1 2023, menyelesaikan source code bahasa C. Pada tanggal 22 bulan 1 2023, membuat flowchart. Pada tanggal 23 bulan 1 2023, membuat algoritma. Pada tanggal 24 bulan 1 2023, mulai membuat rangka laporan. Tanggal 25 bulan 1 2023, mengerjakan laporan. 26 bulan 1 2023, menyelesaikan flowchart. 27 bulan 1 2023, menyelesaikan algoritma. Dan pada tanggal 28 bulan 1 2023, menyelesaikan laporan. Berikut detail proyeknya. Tabelnya tanggal kemajuan. Untuk berikutnya, shortcuts bahasa C. Berikut kodenya. Kemudian bagian C, algoritma. Berikut algoritmanya. Dan yang terakhir berikut untuk D, flowchartnya. Berikut flowchartnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.